Terima kasih kepada teman-teman yang selalu mendukung atau mengikuti Arik Channel. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah, di sini ya banyak teman-teman yang komentar di video-video sebelumnya tentang masalah kode R2 dan R3. Nah, di sini honorer dengan kode R2 dan R3 full senyum ya. Jadi full senyum banget. Bisa jadi P3K penuh waktu lewat optimasi formasi begini mekanisme. Ikuti ya, biar nanti kalian tidak gagal paham. Simak dan mekanismenya gimana, simak dengan baik-baik. Nasib pelamar yang dinyatakan tidak lulus dan mendapatkan kode R2 atau R3 pada seleksi P3K 2024 tahap 1 jadi sorotan. Terkait hal ini, Menpan RB dan BKN telah menyusun regulasi optimasi formasi untuk memberikan kesempatan lebih lanjut bagi pelamar dengan kode R2 dan R3. Jadi yang di tahap 1 itu tidak lulus ya. Dan optimasi formasi untuk memberikan kesempatan lebih lanjut bagi kode R2 dan R3. Jadi begini ya, untuk teman-teman untuk pembahasan tentang kode R2 dan R3-nya seperti ini. Kode R2 merujuk pada pelamar EKS tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 yang berdata sesuai keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024. Sedangkan kode R3 ditunjukkan bagi pelamar non-ASN yang berdata dalam database BKN sesuai keputusan yang sama. Jadi kode R ya, R2 dan R3 itu ya, khusus kode R2 dan R3 pahami dan cermati dengan sesama ya, biar kalian tidak gagal paham dengan kode R2 R3 itu diangkat paruh waktu atau penuh waktu. Nah, itu nanti ada penjelasannya ya. Simak terus ya, penjelasannya nanti ada. Meskipun pelamar dengan kode R2 dan R3 dinyatakan tidak lulus dalam periode 1 atau tahap 1 karena kalah peringkingan, mereka masih memiliki peluang untuk menjadi P3K penuh waktu melalui mekanisme optimalisasi. Nah, jadi di sini untuk R2 dan R3 itu ada peluang menjadi P3K penuh waktu ya. Jadi untuk R2 dan R3 itu mempunyai peluang penuh waktu. Prioritas untuk kode R2 dan R3, pelamar dengan kode R2 akan diutamakan, diikuti oleh kode R3 ya. Jadi untuk teman-teman udah paham ya, ini dari sini sudah agak ada gambaran ya. Jadi formasi tersedia setelah periode 2 atau tahap kedua ya. Jadi formasi kosong dari tahap 1 dan formasi yang tidak dilamar pada tahap 2 akan digunakan untuk optimalisasi untuk kode R3
R2 dan R3. Pelaksanaan optimalisasi akan dilakukan setelah hasil seleksi P3K periode 2 atau tahap 2 diumumkan. Langkah ini memberikan peluang bagi pelamar dengan kategori atau kode R2 dan R3 untuk diangkat sebagai P3K penuh waktu. Nah, di sini sudah ada gambaran ya. Untuk R2 dan R3 untuk diangkat sebagai P3K penuh waktu setelah ya hasil pengumuman dari P3K periode 2 atau tahap 2 ya. Namun jika formasi tetap terbatas, pelamar tersebut dapat dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu. Tergantung pada ketersediaan anggaran pemerintah daerah. Jadi untuk teman-teman itu penuh waktu atau paruh waktu kalau menurut saya itu sih sama saja ya. Tidak ada bedanya seperti itu. Yang penting kan kalian itu kan diangkat P3K, ya kan? Regulasi optimalisasi ini bukan hal baru. Aturannya telah diberlakukan sejak tahun 2022 dan diatur dalam keputusan Menpan RB nomor 347, 348, dan 349 tahun 2024 pasal 31. Berikut poin-poin penting regulasi optimalisasi ya. Yang pertama itu pemenuhan formasi kosong. Optimalisasi dilakukan untuk mengisi formasi kosong atau sisa yang belum terisi. Formasi tersedia setelah periode 2 atau tahap kedua ya. Formasi kosong dari tahap 1 dan formasi yang tidak dilamar pada tahap 2 akan digunakan untuk optimalisasi. Khusus untuk pelamar teknis dan nankes, regulasi ini hanya berlaku untuk pelamar teknis dan tenaga kesehatan atau nankes. Pertimbangan P3K paruh waktu jika formasi optimalisasi masih terbatas. Pelamar dengan kode R2 dan R3 akan dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Sesuai keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024 Dektum ke-33. Dengan demikian, bagi pelamar P3K periode 1 yang mendapat kode R2 dan R3, tetaplah optimis. Regulasi optimalisasi yang telah disusun memberikan peluang untuk melanjutkan proses seleksi. Namun, jika peluang tersebut tidak terpenuhi, ada kemungkinan honorer yang bersangkutan akan diangkat sebagai P3K paruh waktu. Jadi untuk teman-teman ya tetap optimis ya. Jadi seperti itu ya untuk teman-teman yang mempunyai kode R2 dan R3 tetap full senyum ya, karena itu sudah ada kabar baik untuk teman-teman semuanya. Oke teman-teman, terima kasih kepada teman-teman yang selalu mengikuti channelnya Ari Channel. Saya ucapkan terima kasih dan salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.